Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selviana kelas 12 IPS 3 absen 29 akan menjawab soal-soal yang telah diberikan Pak Ukiran sesuai pada video yang telah dikirimkan di grup, yaitu perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Soal yang pertama, 1. Apa makna perlindungan hukum? Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang atau lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. 2. Apa yang menjadi maksud dan tujuan perlindungan hukum? Maksud dan tujuan perlindungan hukum yaitu memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain. 3. Apa yang dimaksud dengan penegakan hukum? Penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam kehidupan dan hukum tersebut diwujudkan menjadi kenyataan. 4. Apa tujuan penegakan hukum? Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. 5. Tuliskan 3 ketentuan hukum mencerminkan perlindungan dan penegakan hukum di bidang HAM. Jawabannya adalah 1. Tegaknya supremasi hukum, 2. Tegaknya keadilan, dan 3. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. 6. Sebutkan unsur-unsur perlindungan hukum. Unsur-unsur perlindungan hukum yaitu adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya, jaminan kepastian hukum, berkaitan dengan hak-hak warga negara, dan adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. 7. Sebutkan macam-macam perlindungan hukum. Menurut internet yang saya cari, macam-macam perlindungan hukum ada 2, yaitu perlindungan hukum preventif yang mencegah terjadinya sengketa dan perlindungan hukum represif yang menyelesaikan terjadinya sengketa. 8. Mengapa perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan? Penting agar dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib. Perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan. Tanpa adanya kedua hal tersebut, niscaya akan banyak orang melakukan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Banyak orang yang akan merasakan kerugian karena haknya terampas. Maka harus ada perlindungan dan penegakan hukum. 9. Sebutkan faktor keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum. Faktor-faktor keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum yaitu hukumnya, penegak hukum, masyarakat, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, dan kebudayaan. Soal yang terakhir, bagaimana cara Anda berperan agar perlindungan dan penegakan hukum dapat terwujud dengan baik? Peran saya sebagai seorang siswa dan masyarakat yaitu dengan cara menaati hukum dengan penuh kesadaran, melaporkan kepada pihak yang berwajib jika ada dugaan tindakan pelanggaran, dan mengadakan sosialisasi hukum melalui OSIS.